hijrah tapi palsu. Tadi sudah berapa poin yang kita sampaikan? 2. Yang pertama, yang pertama tentang niat. Keliru dalam memahami niat. Kita turunkan lagi. Yang kedua, salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Karena pada saat kita salah dalam memilih lingkungan pergaulan, itu akan terjadi yang namanya distorsi niat. Tadinya niatnya sudah benar, tapi karena dia bergaul di tempat lingkungan pergaulan yang salah, akhirnya niatnya bisa belok di tengah jalan. Ini bahaya sekali. Bahkan ya, pada saat seseorang ini salah dalam pergaulan, salah dalam memilih komunitas misalnya, ya, maka ini akan berbahaya bagi dirinya. Dan bahkan kekeliruan dalam memahami niat tadi dan salah pergaulan ini akhirnya bisa dia tularkan kepada orang lain. Ini yang jadi masalah. Contoh, kita punya anak kita sudah kita sekolahkan, kita masukkan dalam sekolah Islam misalnya. Dia mulai menghafalkan Al-Quran. Tadinya dia menghafalkan Al-Quran itu murni karena ingin mengenal ayat-ayat Allah, karena ingin kita perkenalkan kepada ayat-ayat Allah, ya. Tapi kemudian orang tuanya salah memilih lingkungan pergaulan. Pada saat di lingkungan pergaulan yang dipilih itu, ternyata di lingkungan itu saling membangga-banggakan hafalan anaknya. Udah berapa? 1 juz. Kamu 2,5 ini. Padahal yang hafal anaknya, bapak ibunya mah enggak. Cuman bangga-banggain doang. Masya Allah, Masya Allah. Ini anak-anaknya lagi ngumpul, akhirnya mereka mendengar. Oh, bapak ibu saya itu ngebangga-banggain kalau apa? Kalau hafalan saya nambah. Bisa dipahami ya? Akhirnya anaknya nambah hafalan untuk dibangga-banggakan oleh orang tuanya kepada kelompok mereka. Lingkungan pergaulan mereka. Ini yang bahaya. Akhirnya anaknya pun niat menghafalkan Al-Quran bukan karena untuk diperkenalkan lagi ayat-ayat Allah kepada dirinya, namun untuk dibangga-banggakan orang tuanya. Fatal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa seseorang akhirnya bisa terjebak dalam hijrah yang penuh kepalsuan? Yang ketiga, karena dia masih membuka ruang bagi syaitan untuk bisa mengacaukan hijrahnya. Dia masih buka ruang bagi syaitan untuk menghancurkan hijrahnya. Apa yang dimaksud dengan membuka ruang? Dia tidak memperhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam dirinya. Apakah itu dari jalan yang halal, atau jangan-jangan masih ada syubhatnya, atau jangan-jangan yang haram pun disikat. Ustadz, kayaknya kalau orang hijrah yang haram udah gak mau disikat, Ustadz. Pada saat dia memilih restoran untuk makan, dia gak peduli itu. Restoran itu ya ada sertifikat halalnya atau enggak. Gak peduli dia. Yang penting enak. Yang penting nikmat. Akhirnya dia pergi makan di sana. Yang lebih bahayanya lagi kalau pada saat ditraktir orang. Kalau kita beli sendiri mungkin milih. Tapi kalau udah ditraktir, waduh, apalagi ditraktirnya di tempat yang apa? Yang mewah. Yang kalau kita sendiri kayaknya nggak mungkin menginjakkan kaki ke sana. Akhirnya karena ditraktir orang masuk. Padahal pas dilihat, ya Allah, astagfirullah. Ada menu babinya. Minimal ada menu anak babi. Kalau babinya nggak ada, anak babi. Ya mungkin dia pikir kalau anak babi ya dosanya masih kecilan kali ya. Karena masih anak-anak. Sama aja. Ini hati-hati nih. Terkadang masuk ke sana, aduh udahlah. Ya udah nggak enak sama teman. Udah diundang. Restorannya kan dia yang milih, kan bukan kita yang milih. Yang penting pastiin aja ini jangan sampai nanti kita tercampur. Lah. Pada saat dia buka ruang bagi setan untuk bisa masuk di dalamnya,
maka dia secara tidak sadar sudah menghancurkan hijrahnya di hadapan Allah. Lihat itu. Dari makanan, kalau ada makanan yang haram, yang syubhat masuk ke dalam tubuh kita dan itu menjadi daging, maka yakinilah bahwa daging itulah yang akan menghalangi ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi seorang laki-laki hijrah, ya, tapi kemudian nggak peduli proyeknya dapatnya dari hasil suap menyuap atau enggak. Karena Allah melaknat yang menyuap maupun yang menerima suap. Ustadz, habis kalau enggak gini enggak bakal dapat proyek, Ustadz. Kalau enggak begini nanti enggak bakal dapat karena ini udah menjadi kebiasaan. Kita jangan membiasakan atau membenarkan kebiasaan. Kita harus membiasakan yang benar. Ini yang paling penting, bukan membenarkan kebiasaan. Kalau kebiasaan model seperti ini, maka kita akan larut di dalamnya sehingga lama kelamaan lihat kita pun akan berubah lagi 180 derajat. Tadinya sudah mendekat kepada Allah, ternyata mendekat kepada syaitan. Yang ketiga,